Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini kabar baru bahwa PJ pengganti Anies Baswedan yaitu Heru Budi Hartono. Dia sudah tahu siapa sebenarnya. Dan bahkan berita dari 2016, Heru Budi Hartono saya teguh berpasangan dengan Ahok. Publik bisa menilai siapa dia sebenarnya. Dan bahkan Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta, Anies percaya pertimbangan Jokowi. Dari 3 nama yang kemudian memilih 1 nama, yaitu Pak Heru Budi Hartono. Dulu dia sempat digadang-gadang menjadi salah satu bergandengan dengan Ahok waktu 2017. Ternyata kesakit hatian itu masih ada sampai sekarang begitu. Dan bahkan Heru Budi Hartono jadi PJ Gubernur DKI. Anies ucapkan selamat. Dan kalau ini dipercaya oleh Pak Jokowi, ya kita harus terima apa adanya begitu. Dan bahkan publik bisa menilai siapa sosok Heru Budi Hartono ini sebenarnya begitu. Apakah dia benar-benar sejalan dengan pemikiran-pemikiran Anies Baswedan, atau sebaliknya? Kita tunggu saja reaksi netizen. Biar publik bisa menilai. Dan sekarang itu masyarakat Jakarta yang merasakan itu begitu. Karena Pilpres masih 2024, masih sekitar 1 tahun lagi, 1 tahun lebih, mungkin bisa menilai seperti apa kinerjanya. Dan bahkan ini menjadi perbincangan di Twitter. Seperti ini di Twitter. Ini di Twitter dari Eko Widodo. Penunjukan PJ Gubernur DKI seperti mengakomodir sakit hati Pilkada 2017. Pada 2017, Jarod PDIP dorong ke Setpres Heru Budi Hartono jadi PJ Gubernur DKI. PSI usulkan Heru Budi Hartono jadi PJ Gubernur DKI. Wow, menarik sekali ini ya. Dan bahkan 2 nama itu sudah digugurkan oleh Heru begitu. Berarti sudah ada begitu. Maksudnya ada bisikan-bisikan yang untuk memilih Pak Heru begitu. Ini menjadi catatan penting kepada kita. Demokrasi kita gagal bukan karena apa? Karena mungkin ada bisikan-bisikan lain. Bisa saja seperti itu. Nauzubillah min zalik buta ya. Gue nih orang Jakarta yang merasakan pemimpin yang sayang, care kepada rakyatnya, dari dana pendidikan, dana lansia, anak semua beres lancar, pasar murah, transportasi oke, rakyat miskin diberi haknya berupa rumah, dan kerukunan agama terjaga. Wow, luar biasa Anies Baswedan ini. Ini orang hatinya bisa dengki kayak gini ya. Otaknya hanya berisi curiga-curiga dan pesimis, baik yang pro atau kontra yang saya bacakan ini. Gubernur pilih rakyat diganti oleh pilih kekuasaan. Padahal pemimpin PJ sekalipun itu hak kepentingan rakyat. Kalau pemilu diundur bukan salah rakyatnya dong, bukan pula salah gubnya. Mestinya jabatan gubernur diperpanjang saja karena itu hak rakyat. Kalau ada rakyat yang mau protes, protesnya ke pihak yang ngundurin pemilu. Waduh, Jakarta yang sudah maju, modern, tertib, dan manusiawi dipimpin Gubernur Anies Baswedan. Jangan sampai dikembali mundur dipimpin PJS. Giliran nggak pakai pilkada dapat 2 tahun. Ya sekitaran 2 tahun. Bilang aja lu nggak dengar dari bongkar kasus korupsi Erawan Abud ini, yang kontra ya. Dan bahkan dari Twitter dia menyatakan gini, ngeri guys, ngeri nggak guys? Budi Hartono akui pernah bertemu pihak pengembang bahas reklamasi. Itu 19 September 2016. Apakah reklamasi akan dibatalkan nanti? Itu nih menjadi pertimbangan itu. Profil Heru Budi Hartono yang dipimpin PJ Gubernur DKI gantikan Anies Baswedan. Wow, kita tahu dan bisa menilai siapa dia sebenarnya. Mari kita baca dulu bagaimana berita-berita yang muncul di beberapa media. Ini dikutip dari Kompas, Anies selamat, Pak Heru Budi Hartono jadi PJ DKI Jakarta, bersyukur. Ini dikutip dari Kompas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan selamat kepada Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang telah dipilih menjadi pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan Anies menaruh rasa percaya kepada Heru yang memiliki pengalaman bertugas sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Anies juga percaya keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan dalam kesempatan itu Anies mengaku bersyukur karena sosok yang terpilih menjadi Gubernur DKI adalah orang yang mengetahui permasalahan ibu kota sendiri. Untuk diketahui, nama Heru diputuskan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan anggota tim penilai akhir TPA serta menteri terkait. Wow, luar biasa Pak Ma'ruf ini ya. Dari informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya. Adapun dua calon lainnya yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bakhtiar. Selain menteri anggota TPA, menteri terkait juga hadir di perwakilan lembaga lainnya seperti Badan Intelijen Negara, Perwakilan Pusat Pelaporan, Analisis Transaksi Keuangan, PPATK dan sebagainya. Wow. Kalau ini benar-benar sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan, ini baik banget begitu. Tetapi kalau ada oligarki-oligarki yang membisikkan Pak Heru, tentu Pak Heru tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada rekam jejak Pak Heru kita tahu sendiri dan publik bisa mengetahui 2017 dia sempat digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil yang mendampingi Pak Ahok waktu itu begitu. Akhirnya diganti Pak Jarod waktu itu. Dan inilah yang kemudian mengapa kalau ini sejalan dengan Anies Baswedan itu baik, saya rasa baik. Tetapi kalau tidak ya bisa saja semua apapun yang masih belum selesai di Jakarta bisa saja terhentikan dan akhirnya itu orang-orang akan berprotes kepada Anies Baswedan kalau itu memang terbukti begitu ya. Dan bahkan di berita lain seperti ini. Ini di berita lain, Heru Budi Hartono jadi PJ Gubernur DKI, Anies ucapkan selamat. Dikutip dari CNN Jakarta Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang akan menggantikan dirinya sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Heru akan menggantikan Anies sementara hingga ada Gubernur DKI Jakarta definitif yang baru hasil Pilkada 2024 mendatang. Agak lumayan jauh ya untuk menjadi PJ ini. Anies percaya pengalaman Heru akan menjadi bakal bermanfaat dalam memimpin Jakarta. Ia juga yakin Jokowi telah mengambil keputusan yang tepat. Anies juga mendoakan Heru bisa menjalani tugas dengan baik. Bahkan sebelumnya, Kemendagri menyerahkan 3 usulan nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo. Mereka adalah 3 nama yang diusulkan itu yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bakhtiar. Dan bahkan Heru Budi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan 2017, pria kelahiran Medan itu dan memiliki segudang pengalaman di lingkup birokrasi, termasuk pemerintahan DKI Jakarta. Heru sempat duduk berbagai kursi jabatan DKI Jakarta. Dilansir dari Laman Jakarta, dirinya pernah menempati posisi sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara 2008 silam. Pemilihan Heru dilakukan oleh tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini pemerintah pusat belum mengumumkan secara resmi penunjukan Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. Karir Heru di birokrasi semakin meleset usai dirinya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Ia memimpin Jakarta Utara ditunjuk oleh Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi perlu diingat bahwa punya rekam jejak yang baik sebenarnya. Tapi kita lihat apakah benar-benar kesakit hatian dari 17 itu lalu kemudian digantikan sekarang atau bisikan-bisikan lain yang seakan-akan ini akan menjegal Anies Baswedan untuk bagaimana mulai dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen yang ada di Jakarta yang pernah dilakukan Anies, apakah ini dibongkar atau apa dan sebagainya. Kalau ini dibongkar, tentu ini mempermudah untuk membongkar Anies Baswedan begitu. Artinya ya kalau memang ada tindak pidana korupsi lebih mudah untuk menanyakan ini begitu. Dan bahkan kita tahu bahwa Budi Hartono itu siapa sebenarnya, publik bisa menilai lah siapa yang sebenarnya itu begitu. Dan artinya kalau dia sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan ya nggak apa-apa sebenarnya.
Tetapi kalau nggak sejalan bisa jadi Anies Baswedan menjadi spekulasi lagi begitu. Ini Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta, Anies percaya pertimbangan Jokowi. Ini adalah pertimbangan Jokowi ya. Dikutip dari newsdetik.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ucapan selamat kepada Kasatpres Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Dengan pilihan Heru Budi, Anies menyebut Jokowi sudah mempertimbangkan seluruh faktornya. Dan bahkan di sini pokoknya didukung tanpa syarat dukung total, sehingga beliau bisa menjalankan tugas di Jakarta dengan sebaik-baiknya dan masyarakat Jakarta merasakan kemajuan terus-menerus. Tapi banyak nanti kesuksesan Anies bisa diklaim sama dia bagi cebong-cebong di luar sana, kan bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena selama ini di luar sana itu menjadi spekulasi. Berita-berita ini digoreng padahal itu adalah memecah belah bangsa sebenarnya. Maka dari sini kelakuan buzzer itu sering, ini tugas Anies yang salah, ini tugas kalau baik diambil prestasi orang dan sebagainya. Inilah yang menjadi catatan publik begitu. Tapi kita bisa menilai seperti apa di DKI Jakarta, dan bahkan dokumen-dokumen semuanya itu sudah ada sebenarnya dan bisa diakses. Itulah yang kemudian relawan-relawan Anies sampai saat ini masih mengawasi terus seperti apa langkah Anies Baswedan, seperti apa prestasi Anies Baswedan. Bisa jadi nanti klaim keberhasilan ini, keberhasilan itu dan sebagainya. Walaupun seorang PJ PJ ya memang ya begitu kan ya. Dan bahkan dalam berita lain di sini disebutkan ini, Heru Budi Hartono saya teguh berpasangan dengan Ahok. Ini Jumat 03 Juni 2016. Ini berita lama. Mari kita baca. Kabar PNS DKI Heru Budi Hartono mundur dari pencalonan di Pilgub 2017 bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok lewat jalur independen kian santer berhembus. Seakan menepis kabar miring tersebut, Heru dengan tegas menyatakan dirinya tetap teguh berpasangan dengan Ahok. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ini sempat memberi jawaban mengembang perihal kelanjutan menjadi cawagup pendamping Ahok. Heru sempat terlihat tidak mantap soal langkah politiknya bersama calon petahana di Pilgub DKI Jakarta mendatang, dan bahkan Ahok menepis kabar Heru urung maju mendampingan di Pilgub DKI Jakarta. Meski demikian, Ahok sempat bercanda soal Heru. Ahok berseloroh Heru membuka peluang untuk Jarod kembali menjadi cawagup DKI mendampingi Canda ini yang membuat muncul spekulasi Heru akan mundur. Sejak itu pun isu batalnya Heru jadi pendamping Ahok menjadi buah bibir, sebab Ahok seolah membuka pintu rujuk kembali dengan Jarod yang notabene merupakan kader PDIP Perjuangan. Padahal dukungan KTP untuk pasangan Ahok Heru sudah melebihi syarat minimal. Per hari ini, dukungan untuk keduanya sudah tembus angka 926.800 KTP. Teman Ahok pun yakin KTP dukungan akan tembus 1 juta dalam beberapa hari ke depan. Meski muncul sebagai spekulasi, namun dari Ahok kembali menegaskan Heru tidak akan mundur dari pencalonan bersamaannya. Ahok menyebut Heru akan menanggalkan status PNS-nya apabila jumlah KTP dukungan untuk mereka sudah mencapai 1 juta. Ternyata dia juga ngebet menjadi wakil Ahok waktu itu ya. Ya bisa jadi ini bisa dicalonkan di DKI Jakarta begitu untuk menjadi gubernur selanjutnya begitu. Kira-kira seperti itu, karena pengalaman Budi sangat banyak juga dan bahkan digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil Ahok begitu. Dan bahkan realitasnya di Twitter seperti ini. Ini yang lagi rame di Twitter. Ngeri guys. Heru Budi Hartono akui pernah bertemu pihak pengembang bahas reklamasi. Profil Heru Budi Hartono yang dipilih jadi gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan di sini diperiksa KPK, Heru Budi Hartono jelaskan soal hak pengelolaan lahan di Pulau Reklamasi. Heru Budi Hartono ditetapkan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Ya, mari kita tertawa bersama begitu. Jadi gubernur tanpa keringat 25 tahun, coy, mayan buat bakal hari tua. Dan orang-orang berjasa pastinya dapat juga. Siap-siap aja dia rujuk warga DKI. Terus apa mau diem?
Mantan Kepala Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Cahayapurnama tahun 2015-2017. Jakarta mau diobok-obok lagi sama oligarki. Menurut IEM, warga Jakarta boleh mengembangkan bila ada kelebihan kebijakan PJ Gubernur DKI yang merugikan warga dan merusak tatanan kehidupan di DKI. Bahkan menolak PJ Gubernur DKI sebagai pengganti Gub Anies bila memiliki track record yang buruk. Pantesan si Titi berujar, PJ boleh ambil keputusan boneka barunya oligarki kan? Setelah ini mau sebuduk atau sebanjir apapun Jakarta, maka buzzer dan kodok akan diem. Itu sebabnya pilkada dibikin serentak kecuali Solo, Medan. Ini yang ditakutkan pas dengar pemilu diundur agak serentak, tapi pas Gibran sama Bobby dulu nyalon ya. Ini banyak. Heru Budi Hartono, orang dekat Jokowi, kini gantikan posisi Anies Baswedan. Kok PJ bisa ditentukan mendagri gini ya? Mestinya kan mandat kembali ke rakyat untuk pemilu kada atau dikembalikan ke wakil rakyat daerah tersebut untuk voting atau mungkin melantik staf yang langsung di bawah gubernur. Lah kok enak model gini, tunda terus. Taruh kaki. Ngeri, pas jadi ke kepala aset DKI jebol 648 miliar beli tanah sendiri. Kasus korupsi yang benderang, herannya kenapa nggak pernah dipanggil KPK ya, walau sebagai saksi, padahal dia paling tanggung jawab. Sependek pengetahuan gue, ini bapak di dulu waktu jalur independen ya. Ya betul, waktu mencalonkan diri dia sempat menjadi calon independen, tapi ya pada akhirnya tergantikan oleh Pak Jarod waktu itu kan. Ini beri izin reklamasi untuk Ancol, Anies dikritik langgar janjinya sendiri. Izin pulau bakal kembali terbitkan, lanjut reklamasi, Anies ingkar janji. Wow, banyak salah sekali. Kedaulatan di tangan rakyat. Kalau rakyat masih mudah dipecah belah, ya gitu pejabat kontrak model Toti bakal ngeset untuk bisa berlama-lama mengamankan sikan. Tanda-tanda reklamasi akan dilanjut, makanya orang ini yang dipilih. 9 cacing naga pasti tidak akan tenggelam, tinggal diam. Presiden tidak bisa menolak dan sandra dan sebagainya. Wajar, tugas beliau waktu itu emang harus bertemu dengan pengembang reklamasi. Yang ngeri itu kuar-kuar tolak reklamasi, tapi ujung-ujungnya ngasih EMB pulau reklamasi. Ente kadang-kadang ente juga lupa guys, 16 Oktober. Dikasih izin yang terlanjur. Jadi menurut saya begini, artinya apa yang selama ini digantikan Heru Budi sudah mengganti Anies Baswedan, ya nggak apa-apa, kita doa bersama-sama agar Jakarta lebih baik begitu. Tetapi kalau ada bisikan-bisikan oligarki di balik itu, maka kemudian ini menjadi catatan penting. Bisa jadi keberhasilan Anies bisa diklaim atau kegagalan Anies dilemparkan ke Anies begitu. Inilah yang kemudian kalau ada bisikan-bisikan di luar sana, semoga tidak ada. Bahkan semoga tetap independen menjadi PJ, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.